lagi dengan saya Bidan Sri Kubilawati. Di video kali ini kita akan membahas tentang mewaspadai preeklamsia di masa kehamilan. Preeklamsia adalah gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Kondisi ini dapat membahayakan organ-organ lainnya seperti ginjal dan hati. Mengetahui penyebab dan gejala preeklamsia dapat mengurangi risiko yang membahayakan bagi ibu dan janin. Preeklamsia biasanya muncul pada usia kandungan lebih dari 20 minggu. Jika tidak diobati, preeklamsia dapat menjadi eklamsia. Eklamsia adalah kondisi preeklamsia yang disertai kejang. Hal ini dapat berakibat fatal bagi ibu dan janin, bahkan dapat menyebabkan kematian. Pada bayi, preeklamsia dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan pertumbuhan janin yang terhambat. Maka dari itu, penting bagi ibu hamil untuk mengetahui gejala, penyebab, dan bagaimana cara mencegah serta mengatasi preeklamsia. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan terjadinya preeklamsia dalam kehamilan. Plasenta adalah salah satu organ penting yang berfungsi untuk menyalurkan darah dari ibu ke bayi di dalam kandungan. Munculnya preeklamsia diduga karena adanya gangguan perkembangan pada plasenta yang disebabkan oleh masalah pada pembuluh darah pemasok plasenta, faktor genetik, atau adanya riwayat keluarga yang pernah mengalami preeklamsia juga diduga berperan dalam mekanisme penyakit ini. Namun, penyebab pasti kondisi ini belum sepenuhnya dipahami. Pada keadaan normal, plasenta mendapatkan suplai darah yang banyak dan konstan untuk mendukung perkembangan bayi. Namun, pada kondisi preeklamsia, plasenta diduga tidak mendapatkan cukup darah. Hal ini mengakibatkan suplai darah kepada bayi terganggu. Berbagai sinyal dan substansi dari plasenta yang terganggu menyebabkan tekanan darah ibu naik. Faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi munculnya preeklamsia adalah kehamilan pertama. Pernah mengalami preeklamsia pada kehamilan sebelumnya. Mempunyai masalah medis lain yaitu tekanan darah tinggi, diabetes, dan lupus. Usia lebih dari 40 tahun. Jarak kehamilan lebih dari 10 tahun dari kehamilan sebelumnya. Obesitas pada awal kehamilan dan hamil kembar atau lebih. Lalu, apa saja gejala-gejala yang mungkin timbul jika ibu mengalami preeklamsia? Preeklamsia terkadang tidak disertai dengan gejala-gejala tertentu. Maka, ibu hamil perlu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur dan mengecek tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi bisa menjadi gejala awal preeklamsia. Waspadai jika tekanan darah mencapai 140/90 atau lebih. Gejala lainnya yang mungkin muncul dapat berupa sakit kepala hebat, mengalami gangguan penglihatan terhadap cahaya, sesak nafas, mual dan muntah, dan selain itu, nyeri dapat muncul pada perut bagian atas, tepatnya di bawah rusuk sebelah kanan. Berikut ini beberapa cara mengatasi preeklamsia. Jika wanita hamil terdeteksi mengalami preeklamsia, dokter akan melakukan pemeriksaan kehamilan lebih sering dibandingkan dengan pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan. Dokter juga akan melakukan beberapa tes guna mengetahui kondisi bayi dalam kandungan. Tata laksana preeklamsia yang paling utama adalah persalinan. Apabila usia kandungan tidak terlalu muda, biasanya dokter akan menyarankan untuk melakukan proses kelahiran lebih cepat agar tidak membahayakan kondisi ibu dan bayi dalam kandungan. Namun, jika usia kandungan masih terlalu muda dan preeklamsia telah terdeteksi sejak dini, dokter akan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi preeklamsia. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Pada kondisi preeklamsia, tekanan darah akan tinggi sehingga dibutuhkan perawatan yang dapat menurunkan tekanan darah atau disebut antihipertensi. Tidak semua obat antihipertensi aman bagi ibu hamil. Jadi, sebelum mengkonsumsi obat tersebut, diskusikan terlebih dahulu dengan dokter. Yang kedua, memberikan obat anti kejang.
Magnesium sulfat sering dipakai untuk mengatasi dan mencegah kejang. Dokter akan memberikan obat ini jika preeklamsia tergolong berat. Yang ketiga, menyarankan pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid biasanya diberikan jika ibu hamil mengalami kondisi preeklamsia atau sindrom HELLP, hemolisis, peningkatan enzim hati, dan kadar platelet rendah. Kortikosteroid dapat memperbaiki fungsi trombosit dan hati untuk mencegah persalinan terlalu awal. Selain itu, kortikosteroid juga dapat membantu mematangkan paru-paru bayi agar jika harus lahir prematur, bayi dapat bernafas dengan baik. Yang keempat, merekomendasikan rawat inap. Jika preeklamsia yang dialami ibu hamil tergolong berat, kemungkinan dokter akan meminta untuk melakukan rawat inap agar dokter dapat dengan mudah mengontrol kondisi ibu, bayi di dalam kandungan, dan kadar cairan amnion atau air ketuban. Kurangnya cairan ini merupakan tanda adanya masalah dengan suplai darah pada bayi. Penting bagi seorang ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin. Tujuannya agar dapat terus memonitor kondisi kesehatan diri dan bayi sehingga gangguan kehamilan seperti preeklamsia dapat diatasi sejak dini. Demikianlah video kita kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat terutama bagi ibu yang sedang hamil agar ibu dapat mewaspadai gejala preeklamsia pada kehamilan. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share kepada orang lain agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain juga. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.